waktunya untuk hadir dalam kesempatan seminar proposal pagi ini. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di ruangan ini pada hari Rabu 11 Februari 2026 dalam seminar proposal skripsi Saudari Nurrohmah Naswa Zulfiana dengan nomor induk taruna 2231446 dengan judul proposal Dampak Mekanisme Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan terhadap Kepercayaan Masyarakat. Studi di Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Pelaksanaan seminar proposal ini terbagi menjadi beberapa sesi, diantaranya yang pertama pembukaan, kemudian presentasi seminar proposal penelitian oleh Saudari Nurrohmah Naswa Zulfiana, kemudian tanya jawab dari audiens, tanggapan dari dosen penguji dan dosen pembimbing, kemudian pembacaan berita acara hasil seminar proposal, kemudian dokumentasi dilanjutkan dengan penutup. Memasuki sesi yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya yaitu presentasi seminar proposal oleh Saudari Nurrohmah Naswa Zulfiana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izin yang terhormat Bapak Rizky Nugroho dan Ibu Wahyuni selaku dosen pembimbing dan dosen pembahas pada seminar proposal hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurrohmah Naswa Zulfiana dengan NIT 22314426. Berdirinya saya di sini, saya akan memaparkan terkait penelitian proposal saya yang berjudul Dampak Mekanisme Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan terhadap Kepercayaan Masyarakat, studi di Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Pada bab ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian. Mulai dari latar belakang ini, penelitian ini berangkat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa yang memberikan otonomi kepada kelurahan dalam mengelola keuangan melalui anggaran pendapatan dan belanja kelurahan atau disingkat dengan APBK yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Transparansi memastikan keterbukaan informasi anggaran kepada masyarakat, sedangkan akuntabilitas sendiri itu menekankan adanya pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran yang ada di anggaran pendapatan dan belanja kelurahan. Kedua prinsip ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kelurahan. Di Kelurahan Pucung ini, mekanisme transparansi dan akuntabilitas telah diterapkan melalui publikasi anggaran dengan cara yaitu melewati papan informasi, media sosial, dan website kelurahan, serta adanya musyawarah kelurahan dan laporan pertanggungjawaban. Akan tetapi masih terdapat perbedaan persepsi di masyarakat terkait tingkat keterbukaan dan pemahaman informasi anggaran. Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan antara mekanisme pengelolaan APBK dan tingkat kepercayaan di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dampak mekanisme akuntabilitas dan transparansi APBK terhadap kepercayaan masyarakat. Sejalan dengan uraian latar belakang tersebut menunjukkan adanya persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana dampak mekanisme akuntabilitas dan transparansi anggaran pendapatan dan belanja kelurahan di Kelurahan Pucung. Yang kedua, apa kendala yang dihadapi untuk mewujudkan dampak positif mekanisme akuntabilitas dan transparansi anggaran dan pendapatan belanja kelurahan terhadap kepercayaan masyarakat di
Kelurahan Pucung. Yang ketiga, apa solusi yang dilakukan pemerintah Kelurahan Pucung untuk mengatasi kendala tersebut? Sejalan dengan rumusan masalah, adapun tujuan penelitian yaitu yang pertama, untuk mengetahui dampak mekanisme, akuntabilitas, dan transparansi dalam anggaran pendapatan dan belanja kelurahan di Kelurahan Pucung. Yang kedua, untuk mengetahui kendala yang dihadapi untuk mewujudkan dampak positif mekanisme akuntabilitas dan transparansi APBK terhadap kepercayaan masyarakat di Kelurahan Pucung. Dan yang tujuan ketiga yaitu untuk mengetahui solusi yang dilakukan pemerintah Kelurahan Pucung untuk mengatasi kendala yang dihadapi untuk mewujudkan dampak positif mekanisme akuntabilitas dan transparansi APBK terhadap kepercayaan masyarakat di Kelurahan Pucung. Adapun penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan bagi yaitu yang pertama untuk Kementerian ATR BPN yaitu sebagai masukan dan penataan tata kelola pemerintahan desa. Yang kedua bagi Sekolah Tinggi Pertanian Nasional yaitu tambahan referensi akademik di bidang administrasi dan tata kelola pemerintahan desa. Yang ketiga bagi pemerintah Kelurahan Pucung sendiri yaitu sebagai acuan dan bahan evaluasi dalam meningkatkan praktik transparansi dan akuntabilitas dalam APBK. Kegunaan yang terakhir yaitu untuk peneliti sendiri yaitu sebagai sarana pengembangan kemampuan analitis serta pemenuhan syarat akademik. Selanjutnya, pada bab 2 ini saya akan memaparkan kajian literatur, kerangka teoritis, dan kerangka pemikiran. Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Secara umum, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas telah diterapkan, namun belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal, terutama dalam aspek partisipasi masyarakat dan pemahaman publik terhadap informasi anggaran. Akan tetapi, sebagian besar penelitian dahulu masih berfokus pada aspek administratifnya saja dan belum secara mendalam menganalisis dampaknya terhadap masyarakat. Selanjutnya yaitu kerangka teoritis. Pada penelitian ini menggunakan sosial kapital teori, di mana di sini menjelaskan bahwa kepercayaan publik terbentuk melalui hubungan sosial yang ditandai dengan adanya keterbukaan, kerjasama, dan nilai bersama antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat daerah. Yang pertama itu ada dampak. Dampak di sini yaitu perubahan atau akibat yang timbul dari satu kebijakan atau tindakan. Dalam penelitian ini, dampak yang dikaji yaitu perubahan tingkat kepercayaan masyarakat sebagai hasil penerapan mekanisme akuntabilitas dan transparansi APBK. Yang selanjutnya ada mekanisme. Mekanisme di sini diartikan rangkaian proses kinerja yang sistematis dan saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu secara optimal. Dalam penelitian ini, mekanisme yang diartikan yaitu akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBK yang meliputi adanya perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran secara terbuka kepada masyarakat. Yang selanjutnya ada akuntabilitas, yaitu kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan seluruh proses dan kinerja pengelolaan kegiatan kepada pihak yang berwenang secara jelas dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan. Dalam penelitian ini, akuntabilitas diartikan yaitu sebagai pertanggungjawaban pemerintah kelurahan dalam pengelolaan APBK yang dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan prosedur, sehingga hak masyarakat atas informasi tersebut dipenuhi dan tujuan anggaran tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada transparansi. Transparansi di sini yaitu proses prinsip keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi dan proses pengambilan keputusan kepada masyarakat dengan jujur dan dapat diakses secara publik. Keterbukaan pemerintah kelurahan di sini dalam menyampaikan informasi pengelolaan APBK dengan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan,
sehingga masyarakat dapat mengetahui, memahami, dan menilai kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada anggaran pendapatan dan belanja kelurahan atau bisa disingkat dengan APBK, yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah kelurahan yang disusun bersama dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan seluruh kegiatan pemerintah selama 1 tahun anggaran. Selanjutnya ada kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat di sini diartikan bahwa keyakinan terhadap integritas, kompetensi, dan nilai niat baik pemerintah kelurahan dalam mengelola kewenangan dan kebijakan publik secara jujur dan berorientasi pada kepentingan umum. Kepercayaan ini dimaknai sebagai keyakinan masyarakat terhadap pemerintah kelurahan dalam mengelola kewenangan dan kebijakan publik secara jujur, adil, dan sesuai dengan kepentingan umum, khususnya dengan pengelolaan APBK. Selanjutnya masuk ke kerangka pemikiran. Pada bagian kerangka pemikiran ini, penelitian ini berfokus pada mekanisme pengelolaan APBK yang ada di pada kelurahan Pucung sebagai variabel utamanya. Mekanisme tersebut dianalisis melalui 2 aspek penting, yaitu akuntabilitas dan transparansi. Aspek pertama yaitu akuntabilitas yang dilihat dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Artinya, penelitian ini mengkaji apakah penyusunan anggaran telah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan, apakah pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana, serta apakah terdapat laporan dan pertanggungjawaban yang jelas. Aspek kedua yaitu transparansi yang diukur melalui 3, yaitu ada publikasi anggaran, akses informasi, dan keterbukaan proses. Hal ini penting karena transparansi memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan APBK. Selanjutnya, kedua aspek tersebut dianalisis terkait dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. Kepercayaan ini diukur melalui persepsi integritas, kompetensi, dan niat baik pemerintah. Dengan demikian, apabila pengelolaan APBK ini dilakukan secara akuntabel dan transparan, maka diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kelurahan. Baik, selanjutnya masuk ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih oleh peneliti karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam, khususnya bagaimana mekanisme akuntabilitas dan transparansi APBK dijalankan serta bagaimana dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat kelurahan itu. Yang selanjutnya ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih di sini yaitu dilakukan di Kelurahan Pucung, Kapanewon Gede Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Adapun subjek penelitian yaitu pemerintah kelurahan yang terdiri dari lurah, carik, dan kaur keuangan. Ada juga badan permusyawaratan kelurahan atau bamuskal, serta tokoh masyarakat dan masyarakat kelurahan Pucung itu sendiri. Teknik penentuan informan ini menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Adapun jumlah informan yaitu sebanyak 10 orang yang bersifat situasional dan kondisional. Selanjutnya yaitu jenis data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Data primer di sini dihasilkan melalui wawancara mendalam dengan informan yang telah ditetapkan. Selanjutnya data sekunder di sini diperoleh melalui dokumen-dokumen penting seperti dokumen APBK, dokumen rencana pembangunan jangka menengah kelurahan, laporan keuangan, data BPS, serta media informasi kelurahan resmi seperti website maupun media sosial. Dan selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini yaitu dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara dengan
webinar terbuka dan dokumentasi dengan cara arsip laporan, papan informasi, ataupun melalui website maupun media sosial resmi. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis tematik, yaitu teknik analisis kualitatif yang berfokus pada pengelompokan tema berdasarkan data lapangan yang ada. Proses analisis ini melalui 5 tahapan, yaitu tahapan pertama, penelaahan awal seluruh data dengan membaca dan memahami hasil wawancara serta dokumen terkait akuntabilitas dan transparansi APBK di Kelurahan Pucung. Selanjutnya, tahap kedua yaitu reduksi dan abstraksi data dengan menyeleksi dan menyederhanakan data tanpa menghilangkan substansi penting yang ada di dalamnya. Selanjutnya, tahap selanjutnya yaitu penyusunan bagian-bagian informasi yang relevan dalam pertanyaan penelitian. Tahap keempat yaitu bagian informasi tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa kategori seperti akuntabilitas, transparansi, kendala, upaya, solusi, serta dampak terhadap kepercayaan masyarakat. Selanjutnya tahap terakhir yaitu penyusunan proporsional, di mana pernyataan proporsional bersifat logis dan argumentatif yang kemudian menjadi jawaban atas perumusan masalah dalam penelitian ini. Baik, demikian pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa proposal ini masih memerlukan arahan dan bimbingan dari Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, saya mengharapkan bimbingan dan arahan yang membangun demi penyempurnaan penelitian ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memasuki sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilahkan angkat tangan. Izin bertanya, perkenalkan nama Mutia Ramadhani. Izin bertanya, apakah alasan peneliti memilih judul ini dan mengapa fokus pada Kelurahan Pucung? Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, untuk pertanyaan terakhir dari rekan-rekan. Baik, di sini saya akan bertanya, mengapa penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif bukan kuantitatif? Selanjutnya, Saudari Rohma Naswa dipersilahkan menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya rekan-rekan. Saya akan menjawab dari yang pertama. Dari pertanyaannya, apa alasan utama memilih judul ini dan mengapa fokusnya pada Kelurahan Pucung? Alasan utama saya memilih judul ini karena setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu, kelurahan memiliki kewenangan penuh dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja kelurahan. Sebagaimana yang ada pada pasal 89, selain itu peneliti memilih lokasi ini karena dalam praktiknya di Kelurahan Pucung ini sudah menerapkan akuntabilitas dan transparansi seperti melalui publikasi anggaran, dengan melalui media sosial ataupun website kelurahan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat. Selain itu juga ada laporan pertanggungjawaban dan pengawasan secara langsung.
Di antara akuntabilitas dan transparansi, mana yang lebih dominan mempengaruhi kepercayaan masyarakat? Izin Ibu, izin Bapak, mohon dikoreksi jika salah. Dalam penelitian ini, peneliti tidak memposisikan salah satu lebih dominan karena keduanya saling melengkapi. Transparansi ini berkaitan dengan keterbukaan informasi anggaran kepada masyarakat. Sedangkan akuntabilitas sendiri itu adanya tanggung jawab pemerintah kelurahan dalam mengelola dan melaporkan penggunaan anggaran tersebut. Jadi keduanya itu sama-sama berperan dalam membentuk kepercayaan masyarakat. Akan tetapi transparansi ini menjadi langkah awal yang dapat dilakukan karena ketika masyarakat memperoleh informasi itu yang jelas dan terbuka, maka dapat menilai bagaimana pemerintah itu menjalankan tanggung jawabnya. Pertanyaan ketiga tadi, mengapa peneliti di sini menggunakan pendekatan kualitatif bukan pendekatan kuantitatif? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana mekanisme akuntabilitas dan transparansi itu dijalankan, serta hal tersebut membentuk kepercayaan masyarakat. Kepercayaan di sini bersifatnya subjektif dan berkaitan dengan perspektif secara pengalaman, sehingga lebih tepat digali jika informasinya didapatkan melalui wawancara dan analisis mendalam. Begitu, sekian dari saya, terima kasih. Sesi yang keempat yaitu penyampaian tanggapan dan masukan dari dosen penguji dan dosen pembimbing.